lagi dengerin podcast What's Trending. Hai semuanya, ketemu lagi bareng Lea di What's Trending. Lea kali ini mau bahas soal Indonesia semifinal U23 lawan Uzbekistan. Bakal menang. Berbagai ucapan selamat dan rasa bangga terus mengalir kepada timnas Indonesia dari pejabat-pejabat Indonesia, mulai dari Presiden Joko Widodo, jajaran menteri, sampai pejabat-pejabat yang mengurusi bidang olahraga khususnya sepak bola. Ya gimana gak bangga ya, timnas U23 akhirnya bisa membawa Indonesia ke semifinal Piala Dunia U23 setelah berhasil mengalahkan timnas Korea Selatan dalam pertandingan di Qatar. Lea mau ngulas nih permainan Indonesia versus Korsel kemarin. Nah, tim Garuda Indonesia berhasil menang dengan skor 11-10 lewat adu penalti pada pertandingan 26 April 2024. Sebelum adu penalti, Indonesia dan Korsel imbang hingga diberi waktu tambahan atau extra time, tapi masih juga imbang. Nah, kalau misalnya kita ngomongin semifinal gitu ya, pertandingannya tuh dijadwalkan berlangsung malam ini pukul 21 waktu Indonesia Barat. Gak kayak kemarin ya, yang Indonesia versus Korsel kan tengah malam tuh. Nah, 4 tim yang berhasil lolos ke semifinal adalah Jepang, Indonesia, Irak, dan Uzbekistan. Dan Indonesia nanti bakal melawan Uzbekistan. Pertandingan ini nggak cuma sekedar menang dan kalah ya, soalnya 2 tim yang menang di semifinal bakal dipastikan lanjut ke Olimpiade Paris 2024. Nah, kita mau bahas nih gimana sih potensi Indonesia menang melawan Uzbekistan nanti malam. Strategi apa nih yang perlu dijalankan? Tapi simak dulu yuk komen netizen yang katanya sih udah gak sabar nih mau nonton semifinal Piala Dunia U23. Yang pertama komentar dari @bu_xx 29 April 2024 Seventeen comeback semifinal AFC U23 Lovely Runner. Gue gak pernah se-excited ini nunggu hari Senin. Lanjut @anggipxx, feeling gue bisa sampai final ini Indonesia, yakin aja. @ekahari_xx, target PSSI 8 besar, target Sintayong 4 besar, target pemain 2 besar, target rakyat bola Indonesia juara. @with_osxx, semoga timnas kembali menjelma menjadi Garuda Perkasa. @rezaxx, jujur awal-awal gue pesimis udah masuk grup neraka, terus lawan grup sebelah juga udah pasti Jepang atau Korsel. Mana pemain abroadnya nggak sebanyak timnas senior. Ternyata beneran the greatest coach so far selama gue nonton timnas. @justxx, kalau menang langsung lolos Olimpiade ya. @danaxx, kalau udah bisa ngalahin Korea, udah gak perlu takut-takutan lagi sama timnas lain gak sih? Australia kemarin udah, lanjut, semoga bisa sampai Olimpiade. @ujungxx, kalau semifinal masih oke sih, cuma kalau bisa tembus final, wah gue sembah sih. @mancuxx, jujur Uzbek ini ngeri banget sih, pemainnya kayak otot semua, fisiknya bagus-bagus, kalau duel keras banget dah, sama ngandelin permainan kolektif banget, bakal jadi ujian ini. @nvxx, namanya juga semifinal, pasti lawan makin berat, tapi nothing impossible. Aku kemarin gak berharap banyak pas lawan Korsel, tapi ternyata kemenangan berpihak di kita. @ardianxx, kalau lihat beberapa pertandingan Uzbek, mereka punya fisik yang kuat, namun secara organisasi permainan, Indonesia terlihat lebih baik, dan jangan lupa, sejak terlahir di zolimi tuan rumah, Indonesia tampil lebih solid. @damnanxx, bismillah, optimis timnas maju ke final. Yang terakhir @winxx, oke jam 9 bisa nonton tanpa gadang, mudah-mudahan menang. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending. Itu tadi ungkapan semangat menggebu-gebu pemain timnas U23 bersama Erick Thohir setelah pertandingan melawan Korsel.
Nah, masuknya Indonesia ke semifinal, kata Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Erick Thohir, layaknya mimpi yang menjadi nyata. Erick optimis akan bakat-bakat dan potensi sepak bola di Indonesia. Dengan dukungannya, kata Erick nih, dia tuh melihat kalau pemain sepak bola dari timnas Indonesia makin kuat. Dia juga berharap bisa terus membangkitkan sepak bola tanah air. Indonesia, football is been dominating and the only sports in Indonesia that people love. Indonesia, sepak bola. Sepak bola sudah mendominasi satu-satunya olahraga yang dicintai masyarakat. Bukan berarti bola basket atau voli tidak mereka ikuti, tapi sepak bola sudah menjadi budaya jiwa. Jika kalau melihat potensi supporter di Indonesia, kami adalah salah satu negara dengan populasi terbesar di dunia. Saya rasa kami memiliki potensi besar, tapi kami seperti raksasa yang tertidur. Kita harus bangun. Setelah kepemimpinan saya, mereka memiliki performa yang kuat. Karena pada masa saya lebih banyak terlibat dalam restrukturisasi, menyelamatkan klub dari kebangkitan. Untuk berada di babak perempat final adalah sebuah mimpi yang menjadi nyata. Tapi kamu tidak bisa menghentikan mimpimu. Kalau kami bisa melaju ke Olimpiade, ini suatu mimpi yang besar buat kami. Sejauh ini Indonesia menyumbangkan 21 atlet, dan jika sepak bola kami lolos ke Olimpiade, saya rasa kita akan mengirimkan kontingen terbesar yang pernah dimiliki Indonesia untuk Olimpiade. Instead of we competing, then we support Saudis, maybe the next term we might also give a chance. Emang sih ya, Indonesia ini berhasil masuk ke babak semifinal. Tapi ada berita sedihnya nih. Sosok pemain naturalisasi yang punya banyak penggemar gitu ya di Indonesia, Rafael Struijk, bakal absen nih di pertandingan selanjutnya, yaitu semifinal. Kenapa sih? Karena dia ini menjalani hukuman akumulasi kartu. Nah, gimana nih prediksi performa timnas tanpa Rafael? Apakah masih moncer? Gimana juga strategi yang mesti diperhatikan melawan Uzbekistan? Yuk kita tanya pengamat sepak bola Aryo Yosia. Mas, aku mau tanya terkait dengan semifinal nih Mas, Piala Dunia U23 yang Indonesia lawan Uzbekistan nih Mas. Pertama mungkin mau tahu prediksi Mas Aryo Yosia nih gimana nih terkait dengan permainan timnas nanti gitu tanggal 29. Besar nggak sih Mas peluangnya? Pastinya laga semifinal jauh lebih berat dibanding perempat final. Benar kita di perempat final mengalahkan Korea ya, artinya itu negara kuat di Asia. Tapi lawan di semifinal tuh Uzbekistan nih sebenarnya juga kuat yang dibanjiri talenta berbakat ya, karena banyak kalau lihat dari value squadnya sendiri kan Uzbekistan ini kan tim dengan value skuad tertinggi ya di bursa transfer ya, artinya bahwa bisa dibilang bahwa mereka punya banyak pemain-pemain bagus. Dan Uzbekistan ini dalam beberapa tahun terakhir juga negara yang sedang naik daun di level junior gitu kan di kawasan Asia. Jadi artinya kalau bicara peluang, jelas laga ini lebih berat. Cuma lagi-lagi gitu kan, Indonesia kan kalau kita bicara perjalanan sepanjang turnamen kan juga nggak bisa dibilang lolos dengan keberuntungan sampai ke level semifinal gitu kan, karena kalau lihat jejak kita dari mulai penyisian kan, kita juga selain mengalahkan Korea di perempat final, juga kita mengalahkan Australia yang hitungannya tim papan atas di level Asia ya. Artinya apa? Bahwa kans kita terbuka walaupun mungkin bisa dibilang pertandingan ini sih sendiri akan berjalan alot ya. Bisa jadi mirip-mirip dengan ketika melawan Korea, pertandingan berakhir dengan drama adu penalti. Seperti itu Mbak. Mas, tapi kalau misalnya mengacu dari pertandingan sebelumnya atau di Korsel tadi, sebenarnya permainan tim dari Indonesia sendiri sudah cukup kuat belum sih Mas untuk menghadapi Uzbekistan yang kita tahu sendiri salah satu tim yang kuat gitu ya? Iya. Kalau secara permainan makanya ini kan, kenapa saya bilang kita punya kans ya. Tadi saya bilang amat mungkin sampai drama adu penalti seperti ini. Karena memang ya tadi secara permainan nih sepanjang Piala Asia U23 ini timnas kita bisa dibilang menampilkan penampilan yang bagus ya. Artinya seperti lawan kemarin gitu kan. Kalau misalnya biasanya mungkin ya Indonesia, orang bilang bahwa Indonesia menang keberuntungan dan macam-macam, tapi kan realitanya yang ditunjukkan teman anak muda ini kan di lapangan kan kita tuh kalaupun kita menang adu penalti, kita menguasai jalannya pertandingan. Itu terlihat dari statistik ya,
dari mulai peluang menciptakan gol, penguasaan bola dan sebagainya. Itu yang sebenarnya membuat saya pribadi optimis bahwa kita bisa mengimbangi Uzbekistan. Cuma memang ada catatan, Uzbekistan ini karakternya berbeda dengan Korea. Artinya ada satu momok yang menurut saya perlu diwaspadai timnas U23 kita, karena gini, kita ketika melawan Korea secara postur, rataan postur pemain kita dengan Korea tuh sama gitu kan, selevel lah ya. Nah, Uzbekistan ini tuh secara postur mirip-mirip pemain Eropa. Sepanjang turnamen pun terlihat bahwa mereka sangat kuat bola udara gitu kan, banyak gol-gol tercipta yang di sepanjang turnamen tuh dari bola atas gitu kan. Dan ini memang selama ini kan selalu menjadi momok buat timnas kita ketika menghadapi lawan yang posturnya lebih baik dan mereka secara sistem permainan rapi, ya kita biasanya agak kerepotan. Tetapi ya tadi sebenarnya juga tidak 100% lantas kita akan dilumat sama Uzbekistan, karena ketika di penyisian kita membuktikan ketika menghadapi lawan dengan postur dan sistem permainan yang rapi, yang sama-sama rapi, Australia, kita bisa menang juga gitu kan. Nah, itu yang menurut saya timnas yang bermain di Piala Asia ini agak sedikit beyond dibanding timnas-timnas biasanya ya. Terutama kalau saya lihat memang karena faktor mental ya, kepercayaan diri pemain kita tuh dari pertandingan ke pertandingan lainnya tuh terus meningkat gitu kan. Dan itu kan kalau dalam sepak bola kan kadang-kala ada faktor X yang di atas kertas, sekedar teknis gitu kan, bisa berbeda jauh ketika pemain punya rasa percaya diri yang berlipat. Seperti itu sih Mbak. Ngomongin soal tadi karakteristik yang berbeda, ada nggak sih Mas mungkin strategi yang bisa diterapkan saat semifinal nanti gitu? Mungkin harus yang berbeda nih dari Korsel gitu. Kalau lihat ya, mungkin ya kalau Sintayong menghitung faktor ini gitu ya, mungkin kita main akan sangat nggak main terlalu terbuka ya, benar-benar konsentrasi di lini pertahanan. Nah ini nih menurut saya ada poin bagus buat timnas U23 kita adalah kita punya pertahanan sebenarnya cukup bagus ya, mulai dari penyisian hingga perempat final gitu ya. Kehadiran Justin Hubner gitu ya, pemain yang level permainannya di Premier League, Liga Inggris gitu kan, itu tuh sedikit banyak mengerek performa pertahanan kita. Jadi kalau ditanya misalnya strategi, saya melihat gitu ya, potensi permainan Indonesia di semifinal adalah kita akan cenderung lebih bertahan gitu kan, mengandalkan serangan-serangan balik mematikan gitu kan. Nah tinggal kan nantinya PR-nya apakah kita bisa 90 menit itu disiplin bertahan. Nah ini yang akan menjadi kunci gitu kan. Kalau kita melihat dari pertandingan-pertandingan sebelumnya, timnas kita bisa dibilang cukup disiplin ya, terutama ketika transisi permainan dari menyerang bertahan. Nggak cuma mengandalkan pemain belakang kita aja untuk diporsir bermain bertahan, tetapi pemain di sektor depan dan tengah terlihat sangat disiplin untuk membantu pertahanan. Cuma memang saya bilang tadi, momok yang menakutkan dari Uzbekistan ini adalah mereka itu sangat kuat di bola-bola udara. Artinya kalau boleh memberi saran buat timnas U23 kita, hindari pelanggaran-pelanggaran tidak penting di area mendekati kotak penalti, karena itu bisa menjadi sesuatu yang sangat berbahaya buat kita gitu kan. Ketika mereka mendapat bola mati atau tendangan bebas, biasanya konversi golnya lahir dari sana gitu kan, karena mereka punya penyerang-penyerang dengan postur tinggi menjulang. Mas, tapi kan ini kalau ngomongin soal semifinal ini kan Rafael Struijk ini kan nggak bakal ada gitu ya Mas ya di semifinal gitu. Nah sebenarnya kalau melihat peran dari Rafael sendiri seberapa besar Mas dalam tim, dan apakah ketidakhadiran Rafael ini bakal mempengaruhi kinerja tim gitu selama melawan Uzbekistan nanti? Pastinya iya ya, karena kita agak ketika menghadapi Korea kan dia menyumbang 2 gol, bukan cukup bahkan saya bilang amat bisa diandalkan dalam strategi serangan balik gitu kan. Gol keduanya kan juga dari skema serangan balik dari bola direct yang ke depan, dan dengan kemampuan individunya dia mampu memperdaya 2 pemain bertahan Korea gitu kan. Pastinya akan berpengaruh. Tapi lagi-lagi saya bilang, saya kalau ngeliat tim yang sekarang ini Indonesia U23 sekarang ini ada sesuatu yang berbeda gitu kan. Merata.
artinya oke Rafa finishing ya, artinya dia sebagai penyerang bisa diandalkan untuk memanfaatkan peluang emas. Tapi sebenarnya kita cara main lebih kolektif, artinya kita bisa contoh nih pemain seperti Witan Sulaiman gitu kan, di sisi sayap juga performanya juga sedang nanjak gitu loh. Juga di tengah juga kita juga solid dalam menjaga bola ya, keeping bola bagus sekali gitu kan. Ini sebenarnya juga jadi modal gitu kan, karena timnas U23 ini main sangat kolektif. Ini yang saya harap, nah ini kan semifinal partai krusial, ya harap kemampuan terbaik mereka bisa tetap keluar gitu, seperti fase-fase sebelumnya. Kepercayaan dirinya, kita di faktor kepercayaan diri yang terus meningkat itu nggak membuat kita jadi bermain anti klimaks, karena sering kejadian tim-tim ini ketika menghadapi laga krusial, laga penentuan yang makin menghadapi ujung turnamen, demam panggung. Nah, kalau kita nggak demam panggung, saya punya optimisme tadi, sekuat-kuatnya Uzbekistan kita bisa tahan dia ya. Apalagi kalau kita lihat juga kan faktor stamina juga udah nggak jadi PR kita juga ya. Para pemain mampu konsisten 90 menit. Jadi dulu selalu ada anggapan 20 menit terakhir memasuki menit-menit 70 tuh biasanya kita lah jadi ladang gol gitu ya, karena kita udah mulai kehabisan fisik. Tapi kan kemarin sampai perpanjangan waktu, bahkan yang terjadi ketika lawan Korea kan perpanjangan waktu justru kita yang menciptakan banyak peluang emas dibanding Korea. Walaupun ada catatan pemain Korea mereka bermain dengan 10 pemain ya, karena ada satu pemainnya kartu merah dari babak kedua. Oke, Mas, kalau terkait dengan tim-tim yang lolos ke semifinalnya gimana? Ini kan ada Indonesia, Uzbekistan, Jepang, dan Irak. Kalau dilihat-lihat permainannya seperti apa nih Mas kalau dibandingkan dengan Indonesia? Saya tadinya termasuk orang yang berharap ketemu Arab Saudi ya. Artinya kalau lihat yang 3 tim ini memang sebenarnya 3-3-nya ya, terutama Jepang ya. Jepang itu kan rajanya Asia ya, levelnya sama seperti Korea. Tapi kalau secara permainan sebenarnya 4 tim ini relatif berimbang, Mbak. Makanya kalau kita kemarin banyak publik optimistis bahwa kita bisa masuk final, atau paling apes kita bisa masuk Olimpiade gitu ya. Artinya kalaupun misalnya kita kalah nih, apes kita kalah sama Uzbekistan di perebutan peringkat 3 tuh, kita masih bisa punya peluang untuk menang, karena kan kemungkinan kan lawannya antara Jepang dengan Irak ya gitu loh. Irak gayanya mainnya mirip dengan Yordania, sementara Jepang juga mirip-mirip Korea. Dan kalau ngeliat performanya Jepang, mereka bagus, tapi kok saya lihat nggak sedang ada di level bener-bener bagus gitu kan. Saya ambil perbandingan, ya oke, dia menang lawan Qatar ya, kita kalah sama Qatar. Tapi kalau kita ngomong secara permainan juga, sebenarnya kita kan lawan Qatar kan nggak juga dibilang permainannya jelek. Bahkan kan kalau bisa dibilang bukan kemenangan ya, skor akhir itu kan bukan cerminan permainan sesungguhnya, karena banyak kita dirugikan wasit ya. Artinya apa? Ya tadi, kita tuh punya peluang, karena secara permainan sebenarnya 4 tim ini nggak jauh-jauh jomplang dengan apa yang ditampilkan timnas kita ya. Sepanjang turnamen ya, ini kan sesuatu yang surprise juga ya, timnas kita bisa main seperti sekarang. Kita mungkin nggak memprediksi buset ternyata bisa sebagus ini ya. Tapi realitanya gitu, dan turnamen itu kan memang ada dunia berbeda ya. Selama saya ngeliat peran ini pelatih jadi krusial gitu kan, selama 2 pekan bagaimana memastikan kekompakan tim terjaga, suasana timnya juga positif gitu kan. Jadi dua tim, jadi mereka kayak seluruh tim ini ya hidup di dunia berbeda gitu, yang berbeda dari biasanya. Dan timnas kita kan seperti itu gitu kan, maintain Sintayong selama 2 pekan terakhir ini akan menjadi kunci juga, dan sampai ke level semifinal nih menurut saya adalah bentuk keberhasilan tim pelatih menjaga mood gitu kan. Karena kita ambil contoh nih ketika lawan Korea Selatan gitu kan, yang justru lebih tegang bertanding itu kelihatan Korea Selatan gitu kan. Pemain kita karena bermain tanpa beban, ya artinya mereka kan selama ini dianggapnya ya udahlah tim underdog. Ya apa sih Indonesia, level sepak bolanya Asia aja belum gitu kan, Asia Tenggara aja ya juga nggak bisa dibilang sebagai rajanya Asia Tenggara gitu. Tapi justru itu ketika tampil tanpa beban justru suatu yang nggak terduga gitu kan, dan kalau ngelihat makin kesini-sini nih lawan-lawannya tim Indonesia agak lebih tegang menghadapi Indonesia, karena Indonesia ini sama sekali nggak pernah diprediksi bakal sampai di level ini. Gitu loh. Nah jadi artinya kans masih besar lah kalau misalnya pun gagal juara ya, karena memang udah ini level persaingannya udah beda lagi kan. 4 tim ini kan memang kuat semua gitu kan. Setidaknya untuk merebut 1 tiket Olimpiade itu masih amat memungkinkan terjadi sih. Mas Aryo, terakhir, seberapa penting sih Mas pertandingan semifinal U23 ini terkait dengan Olimpiade Paris 2024?
sangat penting sekali karena ya tadi Indonesia kan ingin mencetak sejarah ya. Indonesia sedang di level yang menurut saya lagi mencoba menembus persaingan sepak bola di level elit ya. Kita ini kan 10 tahun terakhir ini kan bisa dibilang sepak bola kita terpuruk ya. Dan kalaupun sebelum terpuruk nih kan kita ngomongin nih, sepak bola Indonesia lagi terpuruk nih karena dualisme kompetisi, karena federasinya juga gontok-gontokan gitu kan. Tapi kan kalau kita runut lagi ke belakang sebenarnya kan puluhan tahun, kita tahun 50-an terakhir kita tampil di Melbourne kan gitu kan, Olimpiade. Semenjak itu kan jangankan mendekati Olimpiade gitu kan, untuk memenangi Piala AFF aja nggak bisa. Jadi kalau ditanya seberapa penting Olimpiade, penting gitu kan, karena kita lagi fase membangun nih, kita punya generasi emas kan, dibilang kan bahwa Indonesia ini beruntung karena punya generasi emas, karena kan kalau kita lihat nih timnas U23 ini kan adalah cerminan juga tim senior kita gitu kan, pemainnya kurang lebih sama karena level memang fondasi timnya itu rataan pemainnya tuh dibangun dari 25 tahun ke bawah ya. Ini jarang kita nemuin pemain di timnas senior kita pun yang usianya 30 tahun ke atas. Bahkan pernah sempat kan pemain tertua kita tuh cuma seorang Jordi Amat yang 30 tahun gitu nah. Dan Jordi di level senior ibarat kata ini timnas U23 rasa level senior karena pemainnya hampir sama. Jadi saya rasa ya selain peluangnya sangat memungkinkan ya ini sangat berarti banget untuk kebangkitan sepak bola Indonesia ya. Karena kedepannya ketika kita sudah ada di level Olimpiade bukan tidak mungkin gitu kan tadi semangat untuk menjadi lebih besar lagi semakin membara sih seperti itu. Oke, baik Mas Aryo, terima kasih banyak Mas. Sama-sama Mbak. Nah, kalau kata Ketua Umum Paguyuban Supporter Timnas Indonesia PSTI, Ignatius Indro, dia tuh mengingatkan soal teknologi VAR atau Video Assistant Referee yang mampu membantu wasit menganalisa peristiwa di lapangan hijau. Indro mengingatkan sang pelatih Timnas Sinteyong lebih berhati-hati agar tidak melakukan pelanggaran yang membuat pemain-pemainnya tidak bisa bertanding. Mas, saya mau wawancara terkait dengan Indonesia yang akhirnya gitu ya, Mas, yang melaju sampai ke semifinal nih, Mas. Mungkin pertama gini, gimana sih, Mas, para penggemar atau supporter bola ini menunggu-nunggu pertandingan semifinal antara Indonesia dan Uzbekistan nih, Mas? Kan di Qatar aja pas yang sebelum semifinal itu kan katanya Indonesia itu sampai disebut-sebut mini Jakarta gitu di Qatar gitu ya. Iya. Ya kalau kita lihat sih memang bahwa terjadi peningkatan permainan timnas Indonesia ya. Bahwa kita sudah mengalahkan Australia, Jordania dan juga Korea Selatan. Ini yang membuat tentunya masyarakat sepak bola Indonesia semakin bersemangat untuk mendukung timnas Indonesia di semifinal ya. Namun saya harap sih bahwa harapan ini jangan sampai menjadi beban bagi pemain timnas kita di semifinal nanti ketika melawan Uzbekistan ya. Nikmati saja pertandingan, permainan, lalu juga berikan permainan terbaik, lalu juga jangan terjadi kesalahan-kesalahan passing, kesalahan mendasar ya. Ini harus dikurangi, lalu juga bagaimana penyelesaian akhir yang saya pikir harus dilakukan lebih baik lagi ke depannya, dan jangan juga kita kehilangan konsentrasi dan tetap disiplin ya sampai menit akhir gitu. Jangan sampai terulang gol kedua Korea kita kehilangan konsentrasi, terjadi gol kedua ya, dan bagusnya kita bisa memenangkan pertandingan lewat adu penalti. Saya pikir itu sih Mbak, bagaimana perkembangan permainan dari timnas Indonesia yang membangkitkan semangat tim kita. Kalau misalnya dianggap bahwa mini Jakarta yang ada di Qatar, ini tentunya wajar ya, karena banyak juga pekerja-pekerja kita yang ada di sana, di daerah Qatar dan sekitarnya, dan akhirnya pada datang untuk mendukung timnas kita. Ditambah lagi teman-teman supporter yang langsung dari Jakarta ke Qatar gitu ya. Namun saya juga tahu bahwa emang ada koordinasi yang bagus gitu ya untuk para pekerja di sana yang menerima para supporter yang datang langsung dari Jakarta, sehingga memang di sana sudah terlihat rapi dan
menjadikan Qatar seolah-olah kita sebagai tuan rumah ya Mbak ya. Oke, berarti bisa dibilang fans ini menunggu-nunggu dan memang sudah ramai di sana untuk mensupport juga gitu ya Mas ya, timnas Indonesia, dan mungkin jangan sampai pertandingan kemenangannya sebelumnya jadi beban, akhirnya fokusnya cuma di menang aja gitu ya Mas ya. Iya, jadi target-target itu jangan membebani pemain, saya pikir. Ini yang harus dihindari, dan kalau kita lihat gaya permainan sebelumnya gitu ya, ini bermain tanpa beban walaupun kita menghadapi tim sekelas Korea yang memang sudah di tingkat internasional, kita tidak takut, dan ini yang berhasil dilakukan. Sehingga saya pikir target-target kita ke depan jangan sampai malah menjadi beban sehingga kita melakukan banyak blunder ya. Ini yang harus dihindari. Kita harus tetap percaya diri namun jangan overconfidence ya. Dan ketika Uzbekistan juga adalah salah satu tim yang cukup baik. Berarti bisa dikatakan ini kan semifinal ini penting untuk Olimpiade Paris ya Mas ya 2024, di mana dua tim yang menang di semifinal bisa melaju ke Olimpiade ya. Jadi itu harus diperhatikan sekali berarti ya pertandingan kali ini. Iya, ada 3 skema ya untuk lolos ke Olimpiade. Pertama, memenangkan pertandingan melawan Uzbekistan sehingga kita lolos ke final, dan otomatis 2 peserta final ini menjadi peserta Olimpiade. Lalu juga bagaimana perebutan tempat ketiga nanti, ketika kita memenangkan peringkat ketiga, otomatis juga kita lolos ke Olimpiade. Dan di peringkat keempatnya ini akan bertanding melawan Afrika ya, playoff melawan Afrika. Nah ini yang skema-skema yang memungkinkan untuk lolos ke Olimpiade. Namun kita kan berharap bahwa kita bisa memenangkan pertandingan besok, jadi otomatis Olimpiade sudah di tangan, kita bisa bermain lebih lepas lagi. Mas, berarti kan sebenarnya harapannya bisa menang gitu ya Mas, tapi kalau misalnya melihat lawan yang tadi Mas bilang Uzbekistan yang sebelumnya juga bermain apik gitu, nah optimis nggak sih Mas kalau kita nih bisa sampai ke final gitu? Saya sih tetap optimis ya dengan gaya permainan seperti yang sudah ditunjukkan sebelumnya, namun tadi itu bahwa mental kita diuji, lalu juga bagaimana kita mengatasi gaya permainan Uzbekistan yang terlihat lebih bergaya Eropa ya. Nah ini yang harus hati-hati Coach Sintayong. Nah ini tapi saya masih optimis bahwa kita bisa mengalahkan Uzbekistan, dan bukan berarti optimisme ini jangan menjadi beban bagi para pemain Garuda Muda kita sehingga bisa bermain lebih baik lagi. Karena sekelas Korea saja bisa kita kalahkan, bukan tidak mungkin Uzbekistan juga bisa kita kalahkan, Mbak. Oke, Mas, ini kan di pertandingan semifinal ini kan Rafael Struijk ini kan nggak hadir gitu ya Mas ya, karena hukuman itu. Kartu ya. Nah, ada ketakutan nggak sih Mas kalau kinerja timnas kita bakal melemah gitu karena Rafael nggak hadir gitu? Saya pikir kita masih punya pemain-pemain lain ya. Ini bisa Ramadan Sananta. Saya pikir Ramadan Sananta adalah striker yang memiliki kualitas yang cukup baik ya, dan tidak jauh beda kualitasnya dengan Rafael Struijk ya, dan juga bisa kita mainkan misalnya dengan striker bayangan seperti Kelly ini juga bisa dimainkan untuk menggantikan Struijk ya, dan saya pikir ini sudah diperhitungkan oleh Coach Sintayong bagaimana kita kehilangan Rafael Struijk di semifinal nanti. Kita juga masih mempunyai Hoki Caraka, lalu beberapa pemain lagi yang saya pikir bisa menggantikan. Oke, Mas Indro, ini terkait dengan semifinal terakhir, ada nggak sih catatan-catatan untuk pemain timnas yang mungkin perlu dioptimalkan lagi, atau mungkin yang kemarin agak sedikit mengecewakan di pertandingan sebelumnya gitu? Iya, saya pikir yang harus ditingkatkan adalah konsentrasi selama 90 menit. Jangan sampai kita kehilangan konsentrasi, tetap disiplin selama 90 menit. Lalu bagaimana juga kita berusaha mencetak gol sebanyak-banyaknya. Kemarin kalau misalnya Marcelino bisa mencetak gol, ini kan berarti sudah kill the game sebenarnya. Nah ini yang harus diperhatikan. Demikian juga karena sekarang kita sudah menggunakan VAR, makanya lebih berhati-hati dalam misalnya melakukan pelanggaran ya. Jangan sampai kita kehilangan
pemain karena kartu yang tidak penting seperti yang terjadi saat melawan Qatar di pertandingan pertama. Nah, ini juga harus diperhatikan karena kita sudah menggunakan VAR sehingga keputusan itu keputusan wasit ini bisa dipengaruhi oleh VAR. Nah, ini yang beberapa poin yang bisa diperhatikan oleh Sintayong dan pasukannya, Mbak. Oke, yang pasti para supporter bakal mendukung dan terus menonton gitu ya semifinal kali ini ya. Iya, kalau yang bisa berangkat ke Qatar berangkat lah, yang masih di Indonesia kita pun akan mendukung lewat acara-acara nobar ya. Ya, nobar live streaming gitu ya Mas ya. Iya, betul Mbak. Ya, Mas Indro terima kasih banyak Mas. Sama-sama Mbak. Ya. Penggemar K-pop seluruh dunia tengah dihebohkan perseteruan bos hype Bang Si-hyuk dan CEO Adore Min Hee-jin. Bang Si-hyuk terkenal karena menerbitkan beberapa boyband seperti BTS, TXT, dan ENHYPEN. Sedangkan Min Hee-jin terkenal menerbitkan New Jeans di bawah agensinya Adore yang berafiliasi dengan Hype sebagai label. Perseteruan dimulai setelah Min Hee-jin menuduh Benefit Lab meniru konsep New Jeans lewat girl band yang belum lama ini debut, I-Lead. Mulai dari koreografi, tata rambut, tata rias, kostum, hingga materi foto dan video. Setelahnya terungkaplah berbagai persoalan, di mana Hype mengaudit Adore dan mengklaim menemukan bukti Min Hee-jin berencana mengambil alih kendali manajemen Adore. Lalu dibantah Min Hee-jin yang menganggap Hype tidak berkontribusi atas keberhasilan New Jeans dan dianggap kurang mendukung New Jeans ketimbang grup-grup lainnya di bawah naungan Hype label. Alejandra Rodriguez berhasil mencetak sejarah di kontes kecantikan Miss Universe Buenos Aires, Argentina. Lantaran dia menjadi perempuan berusia 60 tahun pertama yang berhasil memenangkan Miss Universe Buenos Aires. Menanggapi persoalan ini, Rodriguez mengaku senang dan berharap bisa mewakili paradigma baru di kontes kecantikan. Menurutnya, kecantikan wanita tidak bisa dinilai hanya secara fisik, tapi juga ada nilai-nilai lainnya. Selama kontes, Rodriguez mengaku fokus pada kepercayaan diri dan semangatnya mewakili perempuan seusianya. Rancangan undang-undang larangan TikTok resmi diteken oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Aturan ini memungkinkan Amerika Serikat memblokir aplikasi asal Tiongkok tersebut kalau perusahaan induk TikTok ByteDance tidak mau menjual aplikasi tersebut selama 9 bulan ke depan. Menanggapi aturan ini, pihak TikTok mengaku bakal mengambil tindakan hukum sebagai perlawanan. CEO TikTok Shou Chew berjanji pada pengguna TikTok di Amerika Serikat kalau mereka takkan kemana-mana. Dia juga mengungkap harapannya bisa menang di pengadilan. WhatsApp Indonesia. WhatsApp Indonesia kita mulai dari Jakarta. Kementerian Keuangan Sri Mulyani langsung menyidak Bea Cukai Soekarno-Hatta setelah viral alat belajar bagi sekolah luar biasa dipalaki ratusan juta. Sri Mulyani mengatakan sidak dilakukan untuk membahas persoalan pengiriman sepatu, action figure hingga barang SLB. Sebelumnya, peralatan belajar tunanetra atau buta asal Korea Selatan bagi SLB viral lantaran bantuan itu tertahan di bea cukai ketika masuk ke Indonesia. SLB juga dikabarkan wajib membayar pajak ratusan juta dan membayar biaya penyimpanan di gudang perharinya. Mengklarifikasi persoalan ini, Sri Mulyani mengatakan barang impor itu belum diberitahukan sebagai barang kiriman. Namun setelah dipastikan itu barang bantuan dari Korea Selatan, Sri Mulyani memastikan pihak Bea Cukai akan memfasilitasi pengeluaran barang. Selanjutnya ke Garut, Jawa Barat. Satuan Polisi Air dan Udara Satpol Airut Polres Garut mengungkap aktivitas wisatawan di pesisir pantai selatan Kabupaten Garut, Jawa Barat kembali normal setelah gempa bermagnitudo 6,5. Kepala Satpol Airut Polres Garut AKP Anang Sonjaya mengatakan aktivitas masyarakat dan pengunjung objek wisata Pantai Santolo berjalan normal. Namun dia mengimbau masyarakat dan wisatawan tetap waspada dan tenang. Pada 27 April 2024, Garut mengalami gempa magnitudo 6,5. Puluhan rumah warga, masjid, dan fasilitas kesehatan pun ambruk terdampak gempa. Petugas Penanggulangan Bencana Kecamatan Geger Bitung BPBD Kabupaten Sukabumi, OPIK mengatakan, mulai hari ini Senin 29 April 2024, perbaikan bangunan-bangunan yang hancur bakal mulai dikerjakan secara gotong royong.
Terakhir mampir ke Kalimantan Barat. Bandara Internasional Supadio di Kalimantan Barat diubah menjadi bandara domestik. Ini lantaran penerbangan dari luar negeri ke Supadio lebih sedikit dibandingkan penerbangan dari Kalimantan Barat ke luar negeri. PJ Gubernur Kalimantan Barat Harrison mengaku kecewa dengan keputusan ini, sebab warga Kalbar dimudahkan oleh bandara ini untuk wisata, berbelanja, dan berobat ke luar negeri. Namun di sisi lainnya, dia juga memahami keputusan ini. Pasalnya, tingginya penerbangan ke luar negeri dianggap mampu menggerus devisa negara. Melansir Antara News, perubahan status ini akan mempersulit akses warga Kalbar ke luar negeri. Harrison juga mengaku bakalan terus memantau dan mengevaluasi keputusan ini. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini. Terima kasih ya sudah mendengarkan What's Trending. Jangan lupa terus dengarkan What's Trending di kbrprime.id atau aplikasi mendengarkan podcast kesayangan kamu. Lea Baneza pamit, stay safe and happy, bye-bye. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending.